Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, pada kesempatan siang hari ini kembali saya akan menginformasikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan gas kita ini boros, atau faktor keborosan gas itu disebabkan dari apa saja. Ya, jadi memang kita sering menjumpai konsumen yang mengeluh bahwa gasnya cepat habis, gasnya boros, ya, itu disebabkan dari apa saja. Nah, kita perlu ketahui bahwa komponen penyebab keborosan gas itu sendiri itu pertama disebabkan dari tabung gas yang bocor. Kita tidak ngecek sebelum menggunakannya, tapi asal kita pergunakan. Ternyata tabung itu ada yang bocor, saudara-saudara. Nah, makanya untuk mengetahui kebocoran kita cek dulu sekitar level sini kasih air percikan. Jadi kalau tabung bocor ya terus terang tetap memang boros gasnya karena dia keluar terus. Yang kedua, keborosan gas itu sendiri disebabkan dari regulator yang ngeses atau regulator yang pemasangannya harus diganjil menggunakan plastik atau karet atau dicepit. Itu kita nggak mendengar gasnya bocor, tapi gasnya itu tetap keluar walaupun kita tidak mendengarnya. Kalau dikasih korek pasti tidak akan tahu kalau di sini ada yang namanya kebocoran. Ya, jadi regulator ini kalau pas masang sebelum Anda nyalakan kompor, dengarkan betul-betul apakah dia ngeses atau tidak. Kalau ngeses itu jelas menyebabkan kebocoran, keborosan. Ya, jadi kalau ngeses jangan sampai dipaksa pakai, ya, tapi tetap harus diganti silnya atau gimana caranya supaya nggak ngeses. Yang kedua, dari instalasi selang bisa menyebabkan keborosan kalau selang tersebut sudah lama Anda pakai tidak pernah dicek. Ya, kita nggak tahu selang bagian belakang kompor ini sudah aman atau belum, ya, di sini kenceng atau enggak. Karena kalau selang ini kita tidak pernah cek yang di belakang kompor ini, kita sering kena minyak panas atau kena percikan air panas, dia akan bisa gampang terjadi namanya bocor. Ya, jadi sering cek, saudara-saudara. Jadi kalau misalkan selang ini kita pakai nggak pernah dirawat, akhirnya kaku. Kalau kaku atau pecah-pecah, gasnya juga bisa akan merembes. Ya, jadi perlu dicek untuk bagian belakang sini, ya, apakah bocor atau tidak. Kalau bocor akan kelihatan, ya. Kenceng, ya, jadi aman. Cara ngeceknya kita kasih korek semacam ini, ya. Kalau aman dia juga akan nyamber, jadi nggak akan boros. Kadang-kadang kalau misalkan di sini ada kebocorannya akan kelihatan kalau ada api. Ya, sering dicek bagian belakang kompor sini, saudara-saudara. Jadi yang menyebabkan keborosan kadang dia akan buka walaupun sedikit. Ya. Yang ketiga, penyebab keborosan gas itu sendiri disebabkan dari kompor. Ya, kompor yang berkendala, bermasalah, ya. Di antaranya adalah sulit dinyalakan semacam ini. Gas sudah keluar tapi tidak langsung nyala. Ya. 3 kali, 4 kali. Ya, sekali kita cedet gas sudah keluar tapi tidak jadi api, itu yang menyebabkan keborosan. Padahal kita menyedetkannya setiap cedetan gas keluar, ngangkat gas keluar ini bisa menyebabkan keborosan. Ya, makanya kalau kompor sudah berkendala, nyalanya sulit semacam ini harus diservis. Nah, kompor yang nyala merah semacam ini bisa juga menyebabkan namanya keborosan. Ya, nyala api merah, tidak biru. Ya, ini bisa menyebabkan keborosan. Karena apa? Api yang nyalanya merah semacam ini tidak panas. Kepancinya akan kelanges. Ya, jadi kalau kompor Bapak yang berkendala semacam ini nyala apinya merah, kemudian sulit dihidupkan, segera diserviskan supaya nanti kompor itu bisa langsung normal. Itu salah satu penyebab yang namanya keborosan gas. Jadi harusnya nyalanya normal semacam ini, biru, tidak merah semacam ini, saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang menyebabkan keborosan dari sumber kompor itu adalah kompor yang nyala apinya merah. Ya, jadi komponen-komponen inilah yang perlu kita perhatikan supaya kompor gas yang kita gunakan ini tetap gasnya awet, tidak boros. Ya. Jadi kalau masang regulator harus kenceng, jangan sampai ngesas-ngeses. Kemudian selangnya sering diadakan pengecekan, jangan sampai selangnya bagian belakang kompor itu terutama sering bocor. Ya, yang ketiga dari regulator dari kompor itu sendiri harus betul-betul normal, nyalanya biru. Ya, itulah ulasan sedikit mengenai faktor-faktor keborosan gas itu sendiri yang bisa kita cek di rumah kita masing-masing untuk menghemat penggunaan kompor gas. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.